Hai, saya Leoni dan ini teman saya. Hai, aku Neha. Kami dari kelompok 2. Tahukah kalian, hampir setiap hari kita ketemu sama polipropilena loh. Mulai dari karung beras, sampai dashboard mobil. Nah guys, makanya di video ini kita bakal bahas tuntas polipropilena, mulai dari sejarahnya, proses pembuatannya, karakteristik, serta implementasi polipropilena di sekitar kita. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Polipropilena termasuk jenis polimer sintetis. Polimer sintetis pertama kali ditemukan pada tahun 1869 oleh John Wesley Hyatt yang terinspirasi oleh tawaran $10.000 dari perusahaan di New York. Saat itu, perusahaan tersebut membuat sayembara untuk siapa yang bisa memberikan bahan pengganti gading gajah. Pada tahun 1951, John Paul Hogan dan Robert Banks dari Phillips Petroleum menunjukkan bahwa propilena dapat dipolimerisasi. Kemudian, pada Maret 1954, Guy Leonata dan Carl Ziegler mengetahui hal tersebut dan mereka membuat penemuan inovatif, yaitu polipropilen isotaktik yang dapat diproduksi melalui polimerisasi stereoregular menggunakan katalis. Ziegler dan Natta kemudian mendapatkan penghargaan Nobel atas penemuan mereka pada tahun 1963. Akibat penemuan ini, perusahaan Italia yaitu Montecatini memulai produksi komersial skala besar polipropilen isotaktik pada tahun 1957. Dari tahun 1958 hingga 1960, perusahaan menggunakan polipropilen untuk produksi serat, mengembangkan serat polipropilen dengan nama dagang Meraklon. Lalu, memulai produksi di Amerika Serikat dan Kanada. Kemudian, sejak awal 1980-an, produksi polipropilena meningkat secara signifikan berkat penemuan sistem katalis yang lebih efisien oleh Monte Edison dan Mitsui Petrochemical Industries dari Jepang. Propilena merupakan contoh polimer termoplastik dan polimer sintetik yang terbuat dari proses polimerisasi molekul propilena. Propilena diperoleh dari proses cracking etana, propana, butana, dan fraksi naftah dari minyak bumi. Propilena yaitu molekul kimia yang memiliki rumus kimia C2H4 dan termasuk ke dalam kelompok olefin rendah, yang dimana hidrokarbon dengan ikatan rangkap 2 atau disebut alkena. Alkena memiliki ikatan rangkap 2 yang membuatnya lebih reaktif dibandingkan alkana. Polipropilena diproduksi melalui proses polimerisasi adisi. Proses polimerisasi adisi adalah proses penggabungan monomer tanpa menghasilkan produk samping seperti H2O, HCl, ataupun amoniak. Salah satu metode proses polimerisasi adisi yaitu menggunakan bantuan katalis Ziegler-Natta. Katalis Ziegler-Natta dibuat dari titanium tetraklorida dan dietil aluminium klorida. Selain itu, katalis Ziegler-Natta juga dapat dikombinasikan dengan titanium, kromium, vanadium, dan juga zirconium dengan turunan organologam transisi seperti senyawa alkil aluminium. Saat proses polimerisasi, propilena dilakukan reaksi adisi rantai atau disebut dengan chain growth polymerization, di mana ikatan rangkap pada polipropilena akan terbuka dan menghubungkan ribuan molekul propilena menjadi rantai yang panjang. Pada tahap polimerisasi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tahap inisiasi. Pada tahap inisiasi, propilena berikatan dengan titanium pada katalis, sehingga ikatan rangkap pada propilena akan terbuka dan terbentuk ikatan baru antara karbon propilena dan titanium. Pada tahap ini, katalis mengaktifkan monomer polimer propilena pertama dan memulai rantai polimer.
Yang kedua yaitu tahap propagasi. Pada tahap propagasi, monomer propilena terus menempel pada ujung rantai yang aktif. Ikatan rangkap dari propilena terbuka dan bergabung ke rantai sehingga rantai bertambah panjang dan juga berulang. Yang ketiga yaitu tahap terminasi. Pada tahap terminasi, pertumbuhan rantai berhenti dengan panjang tertentu yang disebabkan oleh deaktivasi katalis, yaitu ikatan aktif pada katalis jadi mati karena terikat terlalu kuat dengan molekul lain atau disebabkan dengan penghentian sengaja menggunakan alkohol supaya proses polimerisasi tidak berlanjut. Dengan menggunakan katalis tersebut akan menghasilkan polipropilena dengan struktur isotaktik. Isotaktik adalah gugus metil yang tersusun pada posisi yang sama di sepanjang rantainya. Polipropilena dapat dibentuk dengan injection molding ataupun dengan blow molding agar menghasilkan produk yang bernilai. Proses produksi polipropilena dimulai dari tahap polimerisasi di dalam stirred gas phase reactor. Di dalam reaktor terdapat bahan baku berupa gas propilen, etilen, dan hidrogen. Bersamaan dengan bahan baku, dalam reaktor terdapat tambahan katalis, kokatalis, dan stereomodifier. Selama proses berlangsung, sebagian gas yang tidak bereaksi akan dikondensasikan dan dikembalikan ke dalam reaktor melalui sistem recycle gas condenser. Setelah itu, powder polimer dialirkan menuju purge vessel, tempat dilakukan proses pembersihan dengan nitrogen untuk menghilangkan sisa gas reaktif. Serbuk yang sudah bersih kemudian diteruskan ke powder silo melalui sistem conveying nitrogen untuk tahap berikutnya. Tahap selanjutnya adalah ekstruksi dan pencampuran. Serbuk polimer diumpankan ke dalam extruder, lalu ditambahkan aditif dan sedikit air untuk membantu proses pelelehan. Di dalam extruder, polimer meleleh menjadi melt, sementara vacuum port mengeluarkan sisa gas dan uap air. Selanjutnya, underwater die fast cutter memotong lelehan menjadi butiran kecil atau pellet di dalam air. Campuran air dan pellet kemudian dikeringkan di centrifugal dryer dan udara hasil pengeringan dialirkan kembali ke extruder untuk efisiensi energi. Akhirnya, pellet kering masuk ke dalam mixing silo, tempat udara digunakan untuk membantu sirkulasi dan pencampuran akhir. Produk akhir berupa polipropilena siap kemas dan digunakan untuk berbagai kebutuhan industri plastik. Sifat fisik mekanik polipropilena yaitu
ringan, memiliki densitas 0,90 gram per cm kubik, tahan retak akibat tekukan atau good fatigue resistant, tahan panas karena memiliki melting temperature yaitu 160 derajat Celcius sampai dengan 170 derajat Celcius, transparan dan kaku. Struktur yang dimiliki oleh polipropilena yaitu isotaktik. Isotaktik adalah bentuk struktur polimer di mana semua gugus metil pada rantai utama terletak pada sisi atau posisi yang sama, sehingga menghasilkan kristalinitas yang tinggi pada polipropilena. Sifat kimia polipropilena yaitu tahan terhadap asam, basa, alkohol, hidrokarbon alifatik, akan tetapi kurang tahan terhadap pelarut aromatik, halogenasi, dan oksidator kuat. Sifat termal dari polipropilena yaitu memiliki titik leleh tinggi dibandingkan polietilena, tapi rapuh pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Jenis-jenis polipropilena terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu homopolimer polipropilena. Homo artinya satu, artinya pada jenis ini hanya terdiri dari polipropilena saja. HPP memiliki sifat kaku, kuat, melting point tinggi, dan transparansi yang rendah. HPP biasanya digunakan untuk wadah makanan dan perabotan rumah tangga. Yang kedua, yaitu random copolymer polypropylene atau disebut RCP. RCP memiliki sifat fleksibel, transparan, dan melting point rendah. Biasanya RCP digunakan untuk aplikasi alat medis seperti botol infus. Yang ketiga yaitu impact copolymer polypropylene atau disebut ICP. ICP memiliki sifat tahan benturan dan cocok untuk suhu rendah. Biasanya ICP digunakan untuk bumper, dashboard, dan kontainer industri serta pipa. Komposit polipropilena yang diperkuat dengan serat FPRC terdiri dari serat dan polipropilena sebagai matriks. Dalam komposit tersebut, serat berperan sebagai penguat utama dan sumber kekuatan bagian penahan beban utama, sedangkan matriks polipropilena berperan menahannya di lokasi dan orientasi yang diinginkan serta melindunginya dari kerusakan lingkungan. Kombinasi komposit yang terdiri dari matriks polipropilena dan serat FPRC yaitu untuk menghasilkan komposit dengan sifat mekanik yang baik. Kalian sadar gak sih kalau dalam sehari aja kita tuh ketemu sama plastik terus-terusan, tapi jarang ngeh kalau itu termasuk polipropilena, contohnya seperti tempat makan atau wadah makanan yang kalian gunain itu bahan dasarnya dari polipropilena. Kenapa polipropilena? Karena sifat polipropilena itu tahan panas. Jadi kalau ada makanan yang baru matang dan ditaruh ke wadah, atau kalian mau angetin makanan atau manasin makanan, wadahnya itu nggak langsung meleleh. Ada juga nih bumper dan dashboard mobil, itu berbahan dasar polipropilena. Kenapa harus polipropilena? Karena polipropilena itu ringan tapi kuat, sehingga kendaraan jadi lebih hemat bahan bakar. Semakin berat beban kendaraan, maka semakin banyak bahan bakar yang diperlukan untuk kendaraan itu bergerak. Nah, contoh lainnya itu seperti alat medis, isolator kabel, karpet, karung beras, dan masih banyak lainnya. Tadi kita udah punya polimer ya. Nah, itu tadi kita ngebahas tentang polipropilena. Katanya pengaplikasian polipropilena itu di tempat makan karena tahan panas. Coba deh lihat punya kamu. Oh iya, apa sih? Tadi pas kita belajar tentang polimer, udah daur ulang teman-teman itu menyatakan bahwa bahan itu dengan polipropilena. Teman-teman ini menggunakan polipropilena.